Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muifatul Muslihah dengan NIM 2020111589 selaku moderator dari kelompok 11 ingin mempresentasikan kelompok kami mengenai investasi dalam efek. Kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Dwi Putri Aulia, NIM 2020111520, Muifatul Muslihah 2020111589, Balung Jiwo Pamungkas 2020111605, Ella Usdifal Anjani 2020111620, Freddy Herianto 2020111640. Untuk poin pertama akan dibacakan oleh Mbak Dwi Putri Aulia. Monggo. Tujuan investasi dalam efek. Perusahaan dapat menggunakan kelebihan dananya untuk membeli efek atau surat-surat berharga (sekuritas). Pembelian efek dilakukan dengan tujuan untuk penjagaan likuiditas atau tujuan mendapatkan pendapat dari dana yang ditanamkan dalam efek tersebut. Pembelian efek untuk penjaga likuiditas merupakan investasi sementara (temporary investment) dan pengelompokan aktiva dalam neraca. Efek tersebut digolongkan dalam aktiva lancar dan biasanya disebut marketable securities atau temporary investment. Adapun efek yang dibeli untuk tujuan mendapatkan pendapatan dan efek tersebut akan dipertahankan untuk jangka waktu yang panjang merupakan investasi jangka panjang, dan golongan efek ini tidak termasuk dalam kelompok aktiva lancar, melainkan dimasukkan dalam golongan aktiva tersendiri yang sering disebut permanent investment atau cukup dengan disebut investment. Cara penilaian antara kedua golongan efek tersebut dalam neraca pun berbeda. Penilaian marketable securities dalam neraca didasarkan pada harga mana yang lebih rendah antara harga beli atau harga pasar. (The law of cost or market valuation), sedangkan golongan efek yang termasuk dalam permanent investment penilaiannya didasarkan pada cost atau (fluctuation at cost). Penentuan rate of return dalam nilai dari efek jangka panjang. Bentuk-bentuk efek dalam rangka investasi jangka panjang ada 3. 1. Obligasi, 2. Saham preferen, 3. Saham biasa. Selanjutnya akan saya bacakan mengenai obligasi. Obligasi yaitu surat pengakuan utang yang dikeluarkan oleh pemerintah atau perusahaan atau lembaga-lembaga lain sebagai pihak yang berutang yang mempunyai nilai nominal tertentu dan kesanggupan untuk membayar bunga secara periodik atas dasar persentase tertentu yang tetap, atau surat tanda bukti bahwa pemegang obligasi memberi pinjaman utang bagi emiten penerbitnya. Obligasi sendiri merupakan instrumen investasi yang bisa dipilih investor di pasar modal selain efek saham yang diperdagangkan. Jenis-jenis obligasi. 1. Obligasi atas unjuk. Obligasi yang tidak memiliki identitas pemiliknya. 2. Obligasi atas nama. Obligasi yang memiliki identitas pemiliknya. 3. Obligasi dengan jaminan. Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dengan menggunakan jaminan suatu aktiva real. Obligasi tanpa jaminan. Suatu obligasi yang diterbitkan tanpa menggunakan suatu jaminan aktiva real tertentu. Obligasi konversi.
Obligasi yang dapat dialihkan menjadi kepemilikan saham setelah jangka waktu tertentu. Obligasi dengan bunga tetap. Bunga obligasi besarnya sama dari awal sampai dengan jatuh tempo. Obligasi dengan bunga mengambang. Obligasi yang memberikan tingkat bunga yang besar disesuaikan dengan fluktuasi tingkat bunga pasar yang berlaku. Obligasi tanpa bunga. Obligasi yang dijual dengan discounted, jadi yang diterima investor hanya sebesar nilai nominal dari obligasi tersebut. Obligasi tidak ada masa jatuh tempo. Obligasi yang akan jatuh tempo jika perusahaan penerbit likuiditas dan selama pemegang obligasi tersebut, investor akan memperoleh bunga. Obligasi pendapatan. Obligasi yang hanya membayar bunga jika laba telah diperoleh. Perlu dipertimbangkan pula dengan memilih investasi tersebut karena mengandung 4 masalah utama, di antaranya 1. Default risk. Penerbit obligasi terkadang mengalami kesulitan untuk membayar kupon obligasinya. Bahkan kita tidak mendapatkan pendapatan dari kupon seperti yang dijanjikan. Dan biasanya harga dari obligasi tersebut akan menurun tajam. Risiko ini dikenal dengan default risk atau risiko gagal bayar. 2. Naiknya tingkat suku bunga. Bila tingkat suku bunga turun, harga obligasi akan naik. Akan tetapi, bila suku bunga naik, harga obligasi tentunya akan menurun. 3. Risiko pembelian kembali. Ada beberapa jenis obligasi yang memiliki fitur di mana perusahaan penerbit memiliki hak untuk membeli kembali atau buyback. Obligasi yang kita pegang atau kita miliki pada harga tertentu, call price, sebelum obligasi tersebut jatuh tempo. 4. Biaya investasi tinggi. Walau investasi obligasi berpotensi memberikan keamanan pada nilai investasi Anda, kerugian mungkin saja terjadi bila Anda ingin menjual sebelum jatuh tempo. Selanjutnya akan dibacakan oleh siapa sih? Mas Balung Jiwo. Penentuan besarnya rate of return. Besarnya rate of return atau yield dari obligasi yang akan dipertahankan sampai hari jatuhnya atau yield to maturity dapat dihitung dengan menggunakan rumus jalan pintas atau shortcut formula atau dengan menggunakan tabel present value. Dapat dirumuskan sebagai C plus F min P per N per P plus F per 2. Selanjutnya, contoh soal. Suatu obligasi yang bernominal Rp10.000 yang mempunyai harga pasar Rp9.000 mempunyai umur 5 tahun dan membayarkan kupon atau bunga obligasi sebesar 6% setiap tahunnya. Tentukan besarnya rate of return dari obligasi tersebut apabila obligasi itu akan dipertahankan sampai hari jatuhnya atau yield of to maturity. Jawaban 6% per 10.000 plus 10.000 dikurangi 9.000 per 9.000 plus 10 per 2 sama dengan 600 plus 200 per 9.500 sama dengan 800 per 9.500 sama dengan selanjutnya. Penentuan nilai obligasi. Nilai obligasi pada tingkat bunga yang sedang berlaku apabila obligasi itu tidak mempunyai hari jauh atau perpetuity, maka nilainya ditentukan dengan
mengaplikasikan bunga tahunannya atas dasar tingkat bunga yang berlaku pada waktu itu. Dengan demikian, nilai dari obligasi atau perpetuity tersebut dapat ditentukan dengan cara berikut. Dapat dirumuskan dengan nilai bunga tahunan per discount rate atau R per I. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ella Uslival Anjani. Contoh soal, suatu obligasi yang tidak mempunyai hari jatuh, perpetual bond mempunyai nilai nominal Rp20.000, membayarkan bunga Rp1.000 setiap tahunnya. Beberapa nilai obligasi tersebut berdasarkan kondisi pasar pada waktu ini, di mana tingkat bunga yang berlaku adalah 4%. Jawab. Berdasarkan rumus tersebut, di atas nilai dari obligasi itu adalah nilai R per I sama dengan Rp1.000 per 0,04 sama dengan Rp25.000. Saham preferen. Saham preferen adalah saham yang disertai dengan preferensi tertentu di atas saham biasa dalam hal pembagian dividen dan pembagian kekayaan dalam pembubaran perusahaan. Beberapa jenis saham preferen antara lain, 1. Saham preferen partisipasi. Saham preferen yang membagikan dividen kepada pemenangnya. Pemilik saham ini setelah menerima dividen tetap mempunyai hak untuk membagi keuntungan yang dinyatakan sebagai dividen kepada pemenang saham biasa. 2. Saham preferen non-kumulatif. Saham preferen yang tidak mempunyai hak untuk mendapatkan dividen yang belum dibayarkan pada tahun-tahun yang lalu secara kumulatif. Saham preferen memiliki karakteristik. 1. Memiliki berbagai tingkat, dapat diterbitkan dengan karakteristik yang berbeda. 2. Tagihan terdapat aktiva dan pendapatan memiliki prioritas lebih tinggi dari saham biasa dalam hal pembagian dividen. 3. Dividen kumulatif bila belum dibayarkan dari periode sebelumnya maka dapat dibayarkan pada periode berjalan dan lebih dahulu dari saham biasa. 4. Konvertibilitas. Dapat ditukar menjadi saham biasa bila kesepakatan antara pemegang saham dan organisasi penerbit terbentuk. Saham privat dianggap sebagai sekuritas hibrida karena memiliki sifat-sifat seperti saham biasa maupun obligasi. Maksudnya 1. Memiliki sifat seperti saham biasa karena dalam pembagian dividennya biasa berupa nihil atau nol jika laba perusahaan jatuh pada tingkat tertentu. Selain itu, saham preferen merupakan pernyataan kepemilikan dan dikeluarkan tanpa adanya jatuh tempo. 2. Memiliki sifat seperti obligasi karena adanya hak didahulukan atas laba, aktiva, dan pendapatan yang biasanya tetap. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Freddy Haryanto. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Dwi Putri Aulia. Monggo.
return dari saham preferen ini dapat ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen lembar saham preferen per harga pasar. Contoh soal, suatu saham preferen mempunyai harga nominal sebesar Rp1.000 dan membayarkan dividen tahunan sebesar Rp50 dengan harga besar Rp750. Berapa besarnya rate of return dari saham preferen tersebut? Jawab, besarnya rate of return dari saham preferen tersebut adalah 50 per 750 sama dengan 6,67%. Bagaimana cara menentukan nilai dari saham preferen? Nilai dari saham preferen yang tidak mempunyai hari jauh atau perpetuity dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Nilai sama dengan dividen preferen per discount rate. Contoh soal, beberapa tahun yang lalu, perusahaan mengeluarkan saham preferen yang bernominal Rp1.000 membayar dividen tahunan sebesar Rp75. Pada waktu itu, tingkat bunga yang berlaku adalah 7,5%. Pada waktu itu, perusahaan tersebut telah berkembang dan tingkat bunga yang berlaku pada saat ini adalah 5%. Berdasarkan data tersebut, tentukan berapa nilai saham preferen itu pada waktu ini. Jawab, nilai saham preferen pada waktu ini sama dengan Rp75 per 0,05 sama dengan Rp1.500. Saham biasa. Penerbitan saham memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual kepentingan dalam bisnis saham atau efek ekuitas dengan imbalan uang tunai. Saham tersebut dijual melalui pasar utama atau primary market atau pasar sampingan secondary market. Saham biasa memiliki karakteristik 1. Hak suara pemegang saham dapat memilih dewan komisaris. Kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbit menerbitkan saham baru. Yang ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diberikan saja. Penentuan besarnya rate of return dan nilai dari saham biasa atau common stock lebih sukar dibandingkan dengan obligasi dan saham preferen karena 1. Forecasting dari pendapatan atau dividen dan harga saham di waktu yang akan datang adalah sukar. Yang kedua, tidak seperti halnya dengan bunga dan dividen preference. Pendapatan dan dividen saham biasanya diharapkan meningkat setiap tahunnya dan tidak tetap konstan. Besarnya rate of return dari suatu saham merupakan penghasilan yang berasal dari dividen plus capital gains. Maka besarnya rate of return dari saham tersebut dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Return yang diharapkan D1 plus P1 dikurangi P0 dibagi dengan P0. Dalam formula di atas, D1 adalah dividen yang diharapkan pada akhir tahun pertama. P1 adalah harga saham yang diharapkan pada akhir tahun pertama. Sementara P0 adalah harga saham pada waktu ini. Kita ambil contoh soal. Suatu saham biasa dibeli dengan harga Rp10.000 per modal, mengharapkan cash dividend tahun depan sebesar Rp500. Dengan mereka juga mengharapkan bahwa pada akhir tahun pertama, saham tersebut akan dapat dijual dengan harga Rp10.400. Berdasarkan data tersebut, dapat ditentukan besarnya rate of return yang diharapkan dari saham tersebut adalah jawab return yang diharapkan R sama dengan Rp500 plus dalam kurung Rp10.400 dikurangi Rp10.000 dibagi dengan Rp10.000. Dalam hal kita sudah mendapatkan data mengenai besarnya cash dividend yang diharapkan dari suatu saham serta data mengenai rate of return yang diharapkan oleh
pemodal dan estimasi harga saham pada akhir tahun pertama. Maka kita akan dapat memperkirakan harga saham tersebut pada waktu ini, yaitu dengan menggunakan rumus P0 sama dengan D1 plus P1 dibagi 1 plus R. Kalau kita meramalkan suatu tren pertumbuhan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang konstan, maka dalam menentukan present value atau harga saham pada waktu ini dapat digunakan rumus P0 sama dengan D1 dibagi R dikurangi G. Anggapan yang penting adalah adanya tingkat pertumbuhan atau G dan R adalah rate of return yang diharapkan. Memang R harus lebih besar daripada G kalau pertumbuhan itu akan berlangsung secara kontinu, sehingga R sama dengan D1 per P0 plus G. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun salah kata dalam menjawab presentasi ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.